Desa Membangun, sehat, cerdas, mandiri. Melanjutkan materi kami terdahulu tentang soal jawab ujian atau tes pengisian perangkat kelurahan di Kabupaten Sleman. Kali ini kami memasuki part 3. Part ini merupakan lanjutan dari part 2, berisi 20 soal. Silahkan pelajari dengan cara mendengarkan, boleh sambil beraktivitas. Materi tidak harus dilihat, cukup didengarkan sambil menyapu lantai, sambil menanak nasi, sambil mencuci motor, atau aktivitas yang lain. 41. Lurah beserta perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan merupakan definisi dari A. Pemerintahan kelurahan, B. Pemerintah kelurahan, C. Badan musyawarah kelurahan, D. Lembaga masyarakat kelurahan. Jawabannya adalah B. Karena jika pemerintahan kelurahan berarti pemerintah kelurahan dan BPK. BPK unsurnya bukan pemerintah kelurahan. LKK juga bukan perangkat kelurahan. Sehingga jawabannya adalah B. Pemerintah kelurahan. 42. Dalam bumkel badan usaha milik kelurahan, seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh A. Lurah, B. Kelurahan, C. Perangkat kelurahan, D. Lurah, perangkat kelurahan, dan BPK. Jawabannya adalah B. Kelurahan sesuai Undang-Undang Desa. Nomor 43. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang tahun 2014, desa terdiri atas A. Desa maju dan desa tertinggal, B. Desa dan kelurahan, C. Desa dan desa adat, D. Desa mandiri dan desa swadaya. Jawabannya adalah C. Desa dan desa adat. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Desa Pasal 6 Ayat 1. Nomor 44. Menurut Undang-Undang Desa, Badan Permusyawaratan Kelurahan atau BPK, pemerintah kelurahan, unsur masyarakat kelurahan membahas hal strategis dalam forum yang disebut A. Musyawarah kelurahan, B. Rembuk warga, C. Forum diskusi, D. Koordinasi kelurahan. Jawabannya adalah A. Menurut Undang-Undang Desa, dalam membahas hal-hal yang strategis, forumnya disebut musyawarah kelurahan atau muskal. Nomor 45. BPK atau Badan Permusyawaratan Kelurahan mempunyai fungsi kecuali A. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan kelurahan bersama lurah, B. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kelurahan, C. Melakukan pengawasan kinerja lurah, D. Masuk dalam tim anggaran. Jawabannya adalah D. Karena menurut Undang-Undang Desa, jawaban A, B, dan C adalah fungsi dari BPK. 46. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kelurahan
ditetapkan berjumlah gasal, yaitu A. Paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang, B. Paling sedikit 9 orang dan paling banyak 11 orang, C. Paling sedikit 11 orang dan paling banyak 13 orang, dan D. Paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Jawabannya adalah D. Paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang Desa. Nomor 47. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan atau BPKAL ditetapkan dengan A. Keputusan Bupati, B. Keputusan Lurah, C. Keputusan BPKAL, dan D. Keputusan Kalurahan. Jawabannya adalah A. Keputusan Bupati. Hal tersebut sesuai pasal 58 Undang-Undang Desa. Nomor 48. Pimpinan BPKAL atau Badan Permusyawaratan Kalurahan terdiri 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. B. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara dan bidang. C. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara. D. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris dan pimpinan bidang. Jawabannya A, yaitu 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris, sesuai Undang-Undang Desa pasal 59. Nomor 49. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan atau BPKAL untuk pertama kali dipimpin oleh A. Anggota tertua dibantu oleh anggota termuda, B. Anggota termuda dibantu oleh anggota tertua, C. Anggota yang pernah menjadi pimpinan lembaga kalurahan yang senior dibantu oleh anggota lain, D. Anggota yang aktif di organisasi lembaga kalurahan dibantu oleh anggota yang lain. Jawabannya adalah A. Anggota tertua dibantu oleh anggota termuda, sesuai Undang-Undang Desa pasal 59. Nomor 50. Yang bukan merupakan hak dari BPKAL, Badan Permusyawaratan Kalurahan, adalah A. Mendapatkan tunjangan dari APBKAL, B. Memilih dan dipilih, C. Menyampaikan usul dan pendapat, D. Menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah D. Menjawab pertanyaan. Karena dalam pasal 62 Undang-Undang Desa, hak BPKAL adalah hak mengajukan pertanyaan, bukan hak menjawab pertanyaan. Nomor 51. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman menetapkan bahwa pemilihan lurah secara A. serentak, B. sendiri-sendiri, C. sesuai habis masa jabatannya, D. disesuaikan dengan pengusulan. Jawaban yang benar adalah A. serentak, sesuai pasal 31 Undang-Undang Desa. 52. Siapa yang membentuk panitia pemilihan lurah? A. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau BPKAL, B. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, C. Lembaga Kalurahan, D. Carik Kalurahan. Jawaban yang benar adalah A. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau BPKAL, sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Desa. 53. Syarat menjadi lurah minimal berumur A. 20 tahun, B. 25 tahun, C. 30 tahun, D. 40 tahun. Jawaban yang benar adalah B. 25 tahun. Hal tersebut sesuai dengan pasal 20 huruf E, berusia serendah-rendahnya 25 tahun saat mendaftar.
54. Undang-undang yang mengatur tentang desa atau kalurahan adalah A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 55. Yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan adalah kewenangan A. Lurah, B. Carik, C. BPK, D. Bumkal atau Bumdes. Jawabannya adalah A. Lurah, sesuai dengan Undang-Undang Desa. 56. Peraturan kalurahan ditetapkan oleh lurah setelah dibahas dan disepakati bersama A. Badan Permusyawaratan Kalurahan, B. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, C. Pamong dan perangkat kalurahan, D. Lurah dan warga masyarakat. Jawabannya adalah A. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau BPK. Nomor 57. Kerjasama antar kalurahan dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Kalurahan dibentuk melalui A. Keputusan bersama antar lurah, B. Peraturan bersama lurah, C. Keputusan bersama lurah dan BPK, D. Peraturan bersama lurah dan BPK. Jawabannya adalah B. Peraturan bersama lurah yang membuat aturan pasti pimpinan tertinggi, berarti lurah. Karena menyangkut kerjasama maka pasti bersama. Untuk itu jawabannya adalah B. Peraturan bersama lurah. 58. Pendirian Bumkal atau Bumdes disepakati melalui A. Musyawarah BPK, B. Musyawarah Kalurahan, C. Musyawarah BPK dan LKK, D. Musyawarah LKK dan Bumkal atau Bumdes. Jawabannya adalah B. Musyawarah Kalurahan. Perencanaan strategis dan pendirian Bumdes atau Bumkal dibahas dalam Musyawarah Kalurahan. 59. Pendirian Bumkal atau Bumdes ditetapkan dengan A. Peraturan lurah, B. Keputusan lurah, C. Keputusan BPK, D. Musyawarah Kalurahan. Jawabannya adalah A. Peraturan lurah. Karena dalam memutuskan hal yang strategis dengan melalui peraturan lurah, sehingga jawabannya adalah A. 60. Jenis peraturan di kalurahan terdiri atas kecuali A. Peraturan bersama lurah, B. Peraturan kalurahan, C. Peraturan lurah, D. Peraturan lurah BPK. Karena kecuali, jadi jawabannya adalah D. Peraturan lurah BPK. Hal tersebut sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Desa. Demikian materi soal jawab ujian atau tes pengisian perangkat kalurahan di Kabupaten Sleman part 3. Nantikan materi kami selanjutnya. Sahabat, dengarkan soal jawab ini berulang-ulang. Pasti sahabat akan mudah mengingat dan sukses dalam mengerjakan ujian. Selanjutnya, tuliskan di kolom komentar jika sahabat berkesan atau ada pertanyaan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk mengetahui perkembangan channel kami. Salam Desa Membangun, sehat, cerdas, mandiri.